Hai, Bani. Hai Pril. Tadi sebelum masuk ke sini, gue udah ngasih lihat lo trailer ketika berhenti di sini. Film itu menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Makanya gue dan teman-teman semua mengumpulkan orang-orang terdekat kita yang juga pernah mengalami yang namanya kehilangan. Mungkin sebelum kita mulai, lo bisa perkenalan dulu. Yap, gue Arwaniasis, temen-temennya kalian semua. Udah sih, itu aja sih. Oke. Apa sih arti kehilangan buat lo? Kehilangan sesuatu hal yang pastinya nggak diinginkan oleh setiap orang, tapi memang sudah seharusnya itu akan kejadian gitu. Suatu hal yang nggak akan pernah bisa dihindari. Kalau ngomongin kehilangan, gue selalu inget sama kata rindu. Menurut gue itu dua kata yang akan selalu melekat satu sama lain. Setuju. Rindu. Ya. Kalau kita ngomongin kehilangan dan rindu, siapa sosok yang selalu lo inget di kepala lo? Bokap. Boleh ceritain nggak, Ban, peran beliau di hidup lo? Bokap tuh orang yang sangat keras, tegas, ngelakuin apa aja gitu buat keluarganya ya, terlebih anak-anaknya. Kadang kita aja anaknya itu butuh waktu yang lama agar kita tuh ternyata ngerti kasih sayangnya dia tuh sama kita ternyata begini ya gitu. Nggak seperti bokap-bokap teman-teman gua yang lainnya gitu. Agak-agak berbeda. Cuman peranan bokap di hidup gua yang pasti sangat berarti sih. Mungkin kalau nggak dari dorongan dia dulu, mungkin ya gua nggak akan bisa ada di titik sekarang ini gitu. Makanan kesukaan bokap. Kesukaan bokap dan kesukaan gua. Oke. Kenapa gue taruh di situ makanannya? Karena menurut gue makanan itu bisa menjadi medium untuk kita mengingat memori-memori indah. Kalau ngomongin memori, boleh ceritain gak sih, Ban? Memori yang paling melekat, yang selalu lo ingat tentang bokap lo. Memori yang paling gue ingat ya dia selalu ngeduluin orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau anak-anaknya, dia nggak mau anak-anaknya merasa kesulitan, dia akan berusaha apapun caranya supaya misalnya anaknya mau punya sesuatu, dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya dia nggak mikirin, yang penting anaknya seneng, yang penting anaknya happy, nggak merasa kekurangan, terus anaknya juga bisa jadi orang gitu. Kalau momen
Yang paling gue ingat sama bokap waktu kita umroh bareng, gue di situ seneng banget. Akhirnya gue bisa ngajak bokap sama adik gue umroh bareng. Itu aja butuh waktu agak lama untuk ngeyakinin dia untuk umroh bareng, karena dia tipe orang yang gini, kita pun liburan bareng sekeluarga aja bisa dihitung jari lah, karena dia orang yang susah diajak jalan, apalagi dia kalau liburan atau kita harus perjalanan jauh, dia tuh kayak nggak mau yang satu pesawat, satu mobil, karena dia mikirnya kayak kalau nanti terjadi apa-apa nggak ada yang nerusin keluarga ini gitu. Makanya pisah aja, udah kalau enggak kalian aja yang liburan sama. Makanya waktu bisa umroh bareng sama bokap, itu adalah momen terindah gue sama bokap. Gue juga termasuk orang yang menyaksikan gimana lo sama bokap lo, Nah, karena iya. waktu itu kita syuting bareng di Iya, tahun bener. 2016, dan gue ngelihat hubungan yang hangat antara lo sama dia selalu ke lokasi syuting. Dan gue ngerasa achievement yang lo sekarang punya, lo udah dikenal banyak orang, itu sedikit banyak juga ada dia di dalamnya. Betul. Kalau gue boleh tanya, apa sih sikap atau kata-kata dari dia yang selalu memotivasi lo untuk lo jadi diri lo yang sekarang? Dia selalu bilang, Bani, kamu tuh pasti bisa kok. Lihat orang lain tuh bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Toh, kamu sama dia makannya sama kok, sama-sama makan nasi. Kamu bukan makan rumput, dia bukan makan beling. Jadi kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Bahkan harus lebih bisa. Itu sih yang memotivasi sampai saat ini ya. Dan dia juga bilang kalau mudahkanlah atau ringankanlah urusan orang lain, pasti urusanmu nanti akan dimudahkan sama yang di atas. Tadi kita udah ngomongin sosok bokap yang begitu berarti di hidup lo. Sekarang gue mau nanya soal abang lo. Oke, abang. Boleh ceritain juga gak sosok dia di hidup lo seperti apa? Abang gue ada dua, Kak Ari dan Kak Dila. Kak Ari masih ada sampai sekarang, Kak Dila sudah tidak ada. Di keluarga gue yang dipanggil duluan adalah Kak Dila. Selang waktu 6 atau 7 tahun disusul sama bokap gue. Ya, kalau Kak Dila ini memang dia yang banyak kasih gue semangat dan motivasi juga buat di dunia keaktoran ini, dunia acting. Karena emang nggak dekat sih, karena gue sama abang gue nggak pernah yang namanya tinggal serumah bareng. Kakak-kakak gue itu selalu tinggalnya sama keluarga besar dari nyokapnya. Kebetulan memang nyokap gue sama nyokap abang-abang gue memang beda. Jadi nyokapnya Kak Dila itu meninggal saat ngelahirin Kak Dila. Bokap gue duda 10 tahun barulah ketemu nyokap gue dan nikah, akhirnya ada gue dan adik gue. Jadi memang kalau mau ngomongin memorinya ya nggak sebanyak orang lain ya atau keluarga lain ya, karena memang nggak pernah tinggal bareng, ketemunya bahkan paling sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali baru ketemu, atau ada acara besar keluarga baru ketemu. Gitu sih. Baru tinggal bareng juga sih, jatuhnya tinggal satu komplek yang sama. Itu start di 2013 2014 lah.
Dimana kakak gue yang pertama, Kak Ari, udah nikah, akhirnya dia punya rumah di satu komplek yang sama. Terus Kak Ari pindah di rumah yang lain, tapi masih satu komplek yang sama, tapi rumah yang sebelumnya ditempatin sama almarhum kakak gue, Kadila, yang jaraknya cuman seling satu rumah doang, rumah gue, rumah tetangga, rumah Kadila. Dan gak lama ya udah dari situ di tahun 2014 atau 2014 akhirnya Kadila dipanggil. Gitu sih. Tapi gue yakin banget kalau Kadila ngelihat karir acting lo sekarang, dia pasti bangga banget sama lo. Amin, gue berharap kayak gitu sih. Gue tahu pasti berat buat lo ditinggal sama sosok yang berarti buat lo. Gimana sih Ban caranya lo hadepin kehilangan lo dan jadi Bani yang tetap kuat gitu untuk mama lo dan adek lo? Berat sih sebenarnya, cuman balik lagi, yang namanya kehidupan pasti ada kehilangan. Dimana ada pertemuan, ada perpisahan. Setiap yang hidup pasti ujungnya akan dipanggil juga kan. Jadi berusaha buat ikhlas aja, buat ngejalanin semuanya gitu. Berat sih, berat banget. Tapi kenapa masih kuat bertahan sampai sekarang? Karena gue yakin mereka mau gue seperti itu. Gak mungkin mereka mau gue terpuruk terus atau tidak ikhlas terus menerus. Gue yakin mereka juga mau kalau gue bisa mengikhlaskan dan bisa kuat untuk lewatin ini semua gitu. Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk muter balikin waktu, di saat papa lo masih ada, Kadila masih ada, dan lo tahu sebentar lagi mereka akan diambil dari lo, apa yang lo akan lo lakuin? Gimana ya, nggak akan ada yang bisa gue lakuin karena baik bokap gue atau Kadila itu meninggal emang gara-gara sakit. Itu di luar kemampuan kita. Jadi mungkin kalau gue punya kekuatan itu, gue akan lebih luangin waktu buat mereka sih. Gue nggak pernah nyamperin abang gue. Selalu nunggu abang gue main ke rumah. Ya mungkin yang akan gue lakuin, gue mulai nge-reach abang gue kali ya. Kayak gue nyamperin dia, gue yang lebih effort buat ketemu kakak gue. Atau bahkan gue mungkin lebih effort lagi buat nyatuin keluarga gue, dimana memang gue sama adik gue nggak pernah tinggal bareng sama kakak-kakak gue satu rumah gitu. Untuk ke bokap ya gue akan lebih banyak luangin waktu sama dia sih gitu. Lo boleh buka kotak di depan lo? Oke. Gue akan kasih ilusi ke kacamata itu. Ilusinya adalah ketika lo pakai kacamatanya, lo bisa punya kesempatan kedua di mana lo bisa melihat papa lo dan abang lo sekali lagi.
mereka duduk di depan lo, senyum karena ngelihat ada makanan kesukaannya, dan lo boleh pakai kacamata ya sekarang. Sekarang papa lo, Kadila, ada di depan lo. Dia tersenyum ke lo dan dia nanya ke lo, Arbani, apa kabar? Apa yang mau lo ceritain ke mereka? Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Bani udah ikhlas sama kepergiannya papa dan Kadila. Kalian tenang aja. Mama, Kak Ari sama Asa, Bani pasti jagain. Jadi tenang aja. Insya Allah Bani bisa. Kangen banget sama kalian. Pak, film Bani waktu itu yang papa tunggu-tunggu banget udah tayang. Alhamdulillah banyak yang suka. Banyak yang bilang bagus filmnya. Entah. Ada cerita Bani di situ sama si tokoh itu. Papa nunggu banget film itu. Hampir Papa terus-terusan nanya tentang film itu. Tapi Papa juga gak bisa nonton. Waktu di premier itu Bani cuman mikir gimana reaksi Papa kalau nonton itu. Apa Papa akan bangga sama Bani atau enggak, atau Bani mengecewakan Papa.
Alhamdulillah memang bagus Pak filmnya. Kadila juga ini baru tahu waktu Kadila tuh udah nggak ada. Lagi sama Kak Ari buka-buka barang-barangnya Kadila. Kadila ternyata pernah nulis sebuah cerita ya Kak. Peran utamanya Bani. Tapi keinginan Bani satu nggak pernah akan terwujud sih Kak. Dimana kita bisa satu frame bareng. Tapi nggak apa-apa, Bani udah niatin Bani akan nurusin Kadila. Kalau udah ngerasa cukup, boleh dibuka kacamatanya. Di studio ini dan orang-orang yang nonton pasti banyak juga yang sedang mengalami kehilangan dan mencoba untuk bangkit lagi. Ada gak pesan yang pengen lo sampaikan untuk mereka? Yang pertama memang kita harus sadar, kita harus ngerti kehilangan itu udah pasti akan terjadi. Tapi kita harus sadar juga bahwa di saat waktu kita kehilangan seseorang, itu memang sudah waktunya, nggak bisa dihindarin lagi. Dan yang kita bisa lakuin cuma mengikhlaskan, bukan menyalahi Tuhan, menyalahi keadaan, atau mungkin menyalahi diri sendiri sih. Dan harus yakin kalau kita tuh pasti bisa. Nggak ada di dunia ini cobaan yang dikasih sama Tuhan, melainkan manusianya itu pasti bisa lewatinnya. Itu sih. Oke. Bani, thank you udah mau hadir di sini dan membagikan ceritanya. Cerita lo pasti berarti banget untuk semua orang yang nonton. Semoga mereka bisa mendapatkan semangat baru dari mendengarkan semua cerita lo. So, thank you so much for being a part of this journey. Terima kasih juga udah diberi kesempatan kayak gini ya. Jujur ini kesempatan berguna juga sih buat diri gue sendiri, personal. Thank you, Ban. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara?